Terkait kasus Jiwasraya, saya ingin memberikan sedikit gambaran saja soal histori bagaimana sengkarut yang melanda perusahaan asuransi milik berplat merah atau BUMN ini. Dimulai dari tahun 2002, ini ternyata sudah mulai mengalami kesulitan Jiwasraya, tetapi di saat yang bersamaan, kemudian di 2006 ekuitasnya negatif 3,29 triliun. Di saat kondisi keuangan sedang memburuk, justru ada hal-hal yang mencengangkan. Anda tentu mungkin yang penggemar sepak bola, terutama Liga Inggris, kenal dengan klub Manchester City. Ini yang mendapatkan gelontoran dana untuk mensponsori klub di Liga Primer Inggris itu di tahun 2014. Sekali lagi ini dalam kondisi keuangan yang sedang sulit. Terus lagi lanjut di 2015, ini yang paling penting karena ini yang juga menyangkut dengan kasus yang saat ini tengah dijalani di Kejaksaan Agung terkait produk JS Saving Plan Cost of Fund. Ini yang tata caranya, penerbitan produknya, pricingnya ini bermasalah. Kemudian pada 2017 laba 360,3 miliar didapat, tetapi mendapat opini tidak wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kita bergeser lagi sampai kemudian 2018, kerugian pada laporan keuangan yang belum diaudit sudah mencapai 15,3 triliun rupiah. Kemudian akhirnya negatif equity yang di tahun 2019 atau November kemarin itu sudah mencapai 27,2 triliun rupiah. Apa saja kemudian faktor-faktor penyebabnya? Ini ada penunjukan pejabat Kepala Pusat Bancassurance yang tidak sesuai ketentuan. Satu. Kemudian penetapan cost of fund atau COF saving plan yang tidak mempertimbangkan kemampuan investasi PT Asuransi Jiwasraya yang juga ini tidak sesuai prosedur. Karena ini langsung ke pejabat terasnya atau direksi. Seharusnya kalau sesuai ketentuan atau prosedur itu melalui divisi-divisi terkait terlebih dahulu. Kemudian apa yang terjadi sebenarnya penyimpangan? Jiwasraya ini melakukan investasi pada saham perusahaan yang berkualitas rendah. Jadi asuransi, polis asuransi milik para nasabah, pemegang polis itu diinvestasikan lagi. Masuk ke saham-saham yang berkualitas rendah atau saham gorengan. Transaksi saham juga tertentu melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan di atas 2,5 triliun. Yang pada akhirnya kerugian investasi pada reksadana kita pecah satu-satu, ini senilai 6,4 triliun rupiah. Kerugian investasi pada saham berkualitas rendah, kerugiannya 4, triliun rupiah. Dan totalnya adalah sampai saat ini 13,7 triliun rupiah. Ini